Pada hari Khamis 10 November 2022 kira-kira jam 3.30 petang Perkit telah menerima kunjungan tetamu istimewa Kiai Haji Abdul Jalil Bakri dari Darut Tauhid Jenderami Brongkal, Jawa Timur, Indonesia. Pada kunjungan silaturahim di Kamp Perkit, Malaysia, beliau berkata, "Sebelum saya meninggalkan dunia tak sempurna rasanya kalau tak ziarah ke sini, walaupun dalam keadaan uzur, berpapah dan memerlukan kerusi roda, tetapi semangat cinta mahabbah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta memperkukuhkan ukhuwah persaudaraan sesama Islam amatlah tinggi sekali." Beliau sempat memberikan tausiah berkaitan adab berguru di dalam Islam. Dalam tausiahnya, beliau sempat menceritakan pengalaman beliau berguru dengan para habaib dan alim ulama di Makkah, termasuklah dengan Abuya Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani sekitar tahun 70-an dulu. Semoga kedatangan beliau membawa barokah dan pulangnya beliau membawa pergi dan menghilangkan segala musibah dan kesulitan ujian. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, wa rabbi kullu hamdi jalla mana saja harus kita nyampai, karena saya dekat dari sini tadi. Seandainya masih jauh, saya agak mungkin memaksa. Walaupun dalam keadaan saya ulur, ya seperti mayit lah saya, dipikul, diusung. Jadi saya terpaksa ingin nyampai ke tempat yang sangat mulia, karena tempat seperti inilah rahmat Allah dari langit berkucuran turun terus menerus siang dan malamnya. Jadi alhamdulillah ya, anak-anak murid santri yang hatinya besar juga bisa walaupun dalam keadaan sangat sulit, sangat berat, berani untuk mengejar keselamatan dunia dan akhirat. Ini berarti murid yang seperti ini besar hati. Bahkan seandainya ditimbang kebesaran atas suatu kesulitan, keberatan dari guru yang membina, membimbing untuk menjadi anak soleh, anak takwa kepada Allah, ya mungkin karena ya pertamanya seperti guru yang menjalani dari pertama itu berat, tapi sampean sungguh sangat lebih berat. Seandainya tidak mendapatkan hidayah
petunjuk ke jalan Allah yang diridhoi, maka tidak akan mampu bertahan sehingga menjadi orang betul-betul tawabin, kembali ke jalan Allah. Ini sungguh hebat anak murid yang bisa tabah, sabar, menuntut keridhaan Allah, menuntut rahmat maghfirah, menuntut suatu apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu al-jannatu lil muttaqin, surga yang dibikin oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Jadi bagaimana seorang asalnya berbuat suatu perbuatan yang tidak diridhoi Allah, lalu bisa berpaling menghadapi suatu cita-cita yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, walaupun berat seperti apapun, tetap dipikul dengan tabah dan sabar dan bertawakal kepada Allah, sehingga betul-betul Allah Ta'ala menentukan pertolongannya sehingga menjadi anak soleh. Insya Allah seperti inilah yang sangat besar pahalanya, yang bisa menuntun ke jalan Allah dengan sungguh-sungguh berusaha sangat berat. Ya, kalau menurut riwayatnya Syekh Mas Rizik, ini Habib Rizik mana Indo itu lebih 12 kali yang mau dibunuh oleh Rizik. Rizik itu pemerintah, karena musuh pemerintah. Jadi ini di sini ini musuh pemerintah. Iya benar. Hah? Musuh. Ya. Jadi Habib Rizik Malaysia, saya sangat bangga ada Habib Rizik yang kedua di Malaysia. Seandainya tidak ada, cuma amar ma'ruf saja, nahi anil munkarnya tak ada, seperti ada tangan kanan, tidak ada tangan kiri. Jadi tidak bisa berbuat suatu perbuatan yang sempurna, seperti punya kaki kanan tapi kaki kiri tak ada. Jadi pincang jalannya. Maka sangat ini utama, amar ma'rufnya utama, nahi anil munkarnya utama. Jadi sama-sama perjalanannya insya Allah sayadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Semuanya ini bakalan masuk ke dalam surga Allah tanpa dihisab. Amin. Maka siapakah orang yang mendapatkan suatu perjalanan ke dalam surga tanpa dihisab? Ya insya Allah ini semuanya perjuangan agama Allah berkat pimpinan seorang guru mujahidin fi sabilillah. Jadi berperang macam inilah lebih besar pahalanya dari berperang dengan orang kafir. Karena berperang dengan orang kafir itu ditembak bisa mengetahui, tembak mau dibacok bisa melihat. Tapi kalau ini bisa dilihat dengan tidak diketahui oleh mata. Jihad bisa dilihat di dalam dada. Jadi berat jihad di dalam dada daripada jihad kelihatan mata. Jadi sampean semuanya mudah-mudahan sekeluarnya dari sini
apabila sudah diizini oleh guru pulang balik, insya Allah akan menjadi penerus. Ya. Maka dari itu santri yang bisa mendapatkan barokah ilmu dari guru, yaitu bukan hanya pandai baca kitab, pandai bicara, pandai berbuat, puasanya Senin Kemis, tahajudnya setiap malam, duhanya setiap pagi, bukan itu. Tapi barokah yang Allah memberi suatu hasilnya yang belajar di pondok, sepulangnya apabila diridhoi oleh guru. Kalau guru itu belum meridhoi, merestui untuk anak murid pulang, walaupun umpamanya orang tuanya sudah sakit-sakitan menjemput supaya pulang, minta izin, kalau gurunya masih belum meridhoi, tak boleh memaksa. Kenapa? Karena kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu kepada guru itu ada pada hati guru. Kata guru, ini anak yang mana belum bisa dapat diizini, walaupun orang tuanya sudah ulur, sudah tidak mungkin bisa dapat menyelesaikan, menyempurnakan menuntut ilmu, maka bagaimana kalau gurunya masih belum beri izin, maka tak boleh menentang kemauan guru, karena guru itu sudah tahu, seperti orang merawat buah-buahan belum tua mau diambil, belum masak mau diambil, jadi oleh orang tuanya yang mau diambil, gurunya itu masih belum mengizinkan karena tahu bahwa ini belum masak. Seandainya buah-buahan diambil sebelum masak, maka tidak akan manis dimakan, tidak akan laku dijual. Jadi anak itu apabila sudah mendapatkan izin dari guru, oh ya kamu sudah boleh pulang sekarang. Nah, apabila sudah guru membuka izin kepada seorang murid yang yang sudah diminta oleh orang tuanya dengan izin guru, insya Allah inilah yang akan menjadi pewaris guru nantinya. Walaupun tidak mempunyai ilmu seperti teman-temannya yang sudah mahir ilmunya, sudah dalam ilmunya, tinggi ilmunya, tapi masih belum mendapatkan keridhaan guru, tidak boleh memaksa. Sedangkan yang guru sudah mengizinkan, ya boleh pulangkan, boleh pulangkan. Maka walaupun murid itu kelihatannya belum masak, oleh umum dilihat belum masak, tapi gurunya sudah melihat masak, dari buah-buahan boleh diambil, boleh dimakan, karena sudah tua, sudah manis buah-buahan itu. Maka bagaimana? Senyapainya ke rumahnya 1 bulan, 2 bulan, meningkat dengan barokah ilmu yang sudah berguru kepada gurunya, akan tampak keberhasilannya. Setahun meningkat, 2 tahun meningkat terus meningkat. Jadi kelihatan
bahwa kepulangan setelah belajar dan izin seorang guru, maka itulah siswanya yang akan tumbuh besar. Nah, maka semuanya ulama yang bisa meneruskan ilmunya gurunya itu barokahnya guru. Semuanya dapat hasil karena menaati guru. Sami'na wa ata'na. Ya, murid itu tergantung keyakinan kepada guru, tidak pernah menyakiti karena takutnya luar biasa. Itu yang diajarkan oleh guru betul-betul masuk dari lisan guru, mendengar telinga kanan, masuk ke dalam hati. Ini tertanam, terikat sampai di bawah mati. Itulah ilmu barokahnya karena mendengarkan apa yang diajarkan guru. Murid bila tidak menerima ajaran guru, tidak memperhatikan guru yang memberi suatu arahan ilmu, masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, tidak ada bekas di dalam hati. Kenapa? Karena kurang menghormati ajaran guru yang disampaikan. Guru dari gurunya, guru disampaikan kepada sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi memang itu ajaran. Sahabat mendengar apa yang disampaikan wahyu dari Allah. Sahabat sungguh-sungguh ramah tamah, mengagungkan, memperhatikan, tidak bicara dengan sesama sahabat.